Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, pernahkah kita merasa kesal terhadap seseorang? Mungkin karena perkataannya kasar, sikapnya menyakitkan, atau tindakannya membuat kita kecewa. Anehnya, seringkali kita begitu cepat melihat kesalahan orang lain, tetapi sangat lambat melihat kesalahan diri sendiri. Itulah yang disentuh Yesus dalam Injil hari ini ketika ia berkata, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Saudara-saudari, Yesus memakai gambaran yang sangat lucu sekaligus menohok. Bayangkan seseorang sibuk menunjuk debu kecil di mata orang lain, padahal di matanya sendiri ada balok kayu besar. Gambaran itu terdengar berlebihan, tetapi justru disitulah Yesus ingin mengguncang hati kita. Sebab memang begitulah kenyataannya. Manusia sangat mudah melihat kekurangan orang lain, tetapi sulit melihat dirinya sendiri. Saudara-saudari, kadang dalam hidup sehari-hari kita tanpa sadar menjadi hakim bagi sesama. Kita cepat memberi penilaian, dia malas, dia sombong, dia tidak becus, dia memang begitu orangnya. Kita merasa sudah tahu seluruh isi hidup seseorang hanya dari satu kesalahan atau satu peristiwa. Padahal kita tidak pernah sungguh mengetahui isi hati orang lain. Saudara-saudari, kita tidak tahu luka yang sedang ia bawa. Kita tidak tahu beban hidup yang sedang ia tanggung. Kita tidak tahu pergulatan batin yang ia sembunyikan di balik senyum atau kemarahannya. Bisa jadi seseorang menjadi keras karena terlalu sering disakiti. Bisa jadi seseorang mudah marah karena sedang lelah memikul persoalan hidup yang berat. Tetapi seringkali kita hanya melihat permukaannya saja lalu menghakimi. Saudara-saudari, Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus pura-pura tidak melihat kesalahan. Bukan itu maksudnya. Dosa tetap dosa. Kesalahan tetap perlu diperbaiki. Tetapi Yesus mengingatkan agar kita tidak merasa diri paling benar dan paling suci dibanding orang lain. Karena orang yang terlalu sibuk menghakimi biasanya lupa bercermin pada dirinya sendiri. Saudara-saudari, mengapa menghakimi terasa begitu mudah? Karena dengan menghakimi orang lain, kita diam-diam merasa lebih baik. Ada kepuasan tersembunyi ketika kita menemukan kelemahan orang lain. Itulah kelemahan manusia sejak jatuh dalam dosa. Kita suka meninggikan diri dengan merendahkan sesama. Padahal semakin kita merasa paling benar, semakin jauh kita dari belas kasih Allah. Lihatlah Yesus, ia mengenal dosa manusia lebih dalam daripada siapapun. Tetapi ia tidak datang untuk menghancurkan manusia. Ia datang untuk menyelamatkan. Ketika berhadapan dengan perempuan berdosa, Yesus tidak berkata bahwa dosanya benar. Namun ia juga tidak melempar batu penghukuman. Ia mengangkat kembali martabat manusia itu.
Seringkali masalah terbesar kita bukan karena kita berdosa, tetapi karena kita merasa tidak berdosa. Saudara-saudari, Injil hari ini sebenarnya mengajak kita masuk ke dalam kejujuran batin. Sebelum sibuk memperbaiki orang lain, Tuhan meminta kita memperhatikan hati sendiri terlebih dahulu. Mungkin ada kesombongan yang selama ini kita pelihara. Mungkin ada kebiasaan suka membicarakan keburukan orang lain. Mungkin ada hati yang sulit mengampuni. Atau mungkin kita tampak baik di luar, tetapi keras dan penuh penghakiman di dalam. Kalau kita jujur, sebenarnya kita semua membutuhkan belas kasih Tuhan. Saudara-saudari, Yesus juga berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dipakai juga untuk mengukur kamu. Kalimat ini sangat mendalam. Kalau kita hidup dengan ukuran kebencian, kita akan menuai kebencian. Kalau kita hidup dengan ukuran penghakiman, hidup kita sendiri akan terasa sempit dan keras. Tetapi kalau kita memakai ukuran belas kasih, pengampunan, kesabaran, dan pengertian, maka hati kita pun akan dipenuhi damai. Saudara-saudari, dunia saat ini sudah terlalu penuh dengan orang yang suka menghakimi. Media sosial penuh hujatan, orang mudah mencaci tanpa mengenal pribadi yang dicaci. Sedikit kesalahan bisa langsung membuat seseorang dihancurkan oleh komentar dan penilaian. Karena itu orang Kristiani dipanggil menjadi berbeda. Kita dipanggil bukan menjadi hakim bagi sesama, tetapi menjadi pembawa belas kasih Tuhan. Mungkin mulai hari ini kita bisa belajar satu hal sederhana. Sebelum menilai orang lain, berhentilah sejenak dan bertanya dalam hati, kalau saya berada di posisi dia, apakah saya pasti lebih baik? Dan mungkin doa yang paling penting hari ini adalah, Tuhan, ajarlah aku melihat orang lain dengan hatimu, bukan hanya dengan penilaianku. Sebab pada akhirnya, kita semua hidup hanya karena belas kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.